Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjabarkan mengenai analisis studi kasus 1 dalam tugas terakhir mentoring. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Radia Yora Rahmi dengan NRP 5033241088 dari Departemen Studi Pembangunan. Perkenalkan, nama saya Syaputri dengan NRP 5023241094 dari Departemen Teknik Biomedik. Perkenalkan, saya NRP 502020 dari Departemen Desain Interior. Perkenalkan, saya Faradita Tanzania Jendrianto, akrab dipanggil Farah, NRP 50312241122 dari Departemen Manajemen Bisnis. Perkenalkan, saya Rahmatullah Ansori dengan NRP 502424111 dari Departemen Teknik Komputer. Perkenalkan, aku Fajar dengan NRP 50492411032 dari Teknologi Kedokteran. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang menjadi penyebab penurunan konsentrasi ibadah si Fatur sebagai mahasiswa baru di ITS. Jadi yang pertama, adanya beban akademik yang meningkat, di mana tugas kuliah semakin kompleks dan menumpuk, lalu waktu belajar semakin lama, apalagi menjelang ujian seperti ETS atau EAS. Kemudian Fatur juga mulai mengalami kelelahan karena waktu tidur yang terganggu. Yang kedua, agenda organisasi yang padat. Nah, Fatur ini memiliki rapat hingga larut malam sehingga waktu istirahat dan juga ibadah malam itu menjadi berkurang. Dan juga tanggung jawabnya sebagai panitia dalam organisasi tersebut membuat dia kekurangan banyak waktu sehingga waktunya banyak yang terpakai. Seperti itu. Selanjutnya itu juga ada perubahan dari pola hidupnya Fatur sendiri, kayak waktu sholat berjamaah yang dulu dijaga, sekarang sering terganggu. Terus kajian mulai dianggap sebagai kegiatan sekunder atau tambahan. Terus selanjutnya ada menurunnya prioritas rukiah, terus kayak fokusnya tuh mulai bergeser dari akademik atau non-akademik, begitupun keagamaannya sendiri. Terus ibadahnya tidak lagi menjadi pusat keseharian, tapi sebagai pelengkap di sela-sela waktu dia yang lainnya. Yang selanjutnya dari permasalahan yang dihadapi Fatur ini, kami memiliki beberapa solusi yang bisa Fatur terapkan. Yang pertama itu, Fatur harus mereorientasikan tujuan hidupnya sendiri. Dia harus menanyakan ulang pada dirinya sendiri, apa tujuannya kuliah dan berorganisasi. Apakah dalam menjalani aktivitasnya itu dia meniatkan semua kegiatannya itu untuk beribadah. Kemudian yang kedua, Fatur perlu menerapkan manajemen waktu dalam kehidupannya. Misalkan Fatur bisa menggunakan metode time blocking Islami. Misal waktu subuh sampai zuhur, Fatur itu bisa fokus untuk kegiatan akademik. Kemudian setelah zuhur, Fatur bisa beristirahat dan melakukan tilawah. Kemudian untuk sore hari, Fatur bisa mengalokasikan waktunya untuk berkegiatan organisasi. Kemudian di malam hari, Fatur bisa melakukan kajian atau mengevaluasi diri. Oke, Kemudian lanjut pada solusi yang ketiga dan juga yang keempat, yaitu lingkungan yang menopang, di mana Fatur ini harus mencari teman yang bisa saling mengingatkan untuk sholat tepat waktu, kajian bareng, puasa sunnah bersama, dan juga bisa bergabung dalam komunitas Islami kampus. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di ITES ini sebenarnya banyak komunitas-komunitas Islami yang pastinya harus disesuaikan dengan integritas diri kita. Jadi lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Lalu yang terakhir, solusi yang terakhir yaitu komitmen dengan ibadah harian, minimal tetapkan target kecil tetapi konsisten. Jadi ini dalam menerapkan komitmen ini diperlukan juga journaling serta beberapa poin-poin yang harus dicapai dalam harian. Misalnya seperti minimal 1 halaman Quran atau per hari, lalu sholat tepat waktu,
walau tidak berjamaah, lalu yang kemudian ada kajian minimal 1 kali per pekan, dan juga yang terakhir fokus pada kontinuitas atau istiqomah dan juga bukan kuantitas semata. Karena biasanya kalau kuantitas terus kan jangka waktunya tidak panjang, jadi lebih fokus pada kualitas atau keistiqomahan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu mencari dalil pendukung, yaitu yang pertama pentingnya menjaga ibadah. Seperti pada surah Quran An-Nisa ayat 103 yang berarti sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dengan ini kita dapat dan Fatur juga dapat mungkin lebih kuat untuk memperkuat niatnya untuk menjaga ibadah dan kemudian jangan lupakan akhirat seperti pada surah Quran Al-Qasas ayat 77 dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagimu di dunia. Kemudian yang ketiga, amalan sedikit tapi konsisten seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin dikerjakan walaupun sedikit. Oke, jadi untuk mengakhiri pembahasan yang tadi, beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Fatur haruslah tetap menjaga niatnya agar tetap lurus, yang dengan menjalankan kedua belah sisi, yaitu dunia dan juga akhirat. Nah, Fatur juga harus menyusun prioritas dengan benar, sehingga tidak meninggalkan salah satu dari kedua hal yang tentunya sangat-sangat penting, yaitu mengurus kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan juga yang terakhir, adalah bisa untuk membentuk lingkungan yang bisa membuatkan iman dan ibadahnya, Fatur. Mungkin itu saja sih yang bisa kami sampaikan. Sekian dari saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih. Gitu Ya Kak. udah, bentar aku ini. Tapi sih aman sih kalau di lain juga nggak apa-apa. Cukup. Oh ya guys, sebelumnya aku minta maaf ya karena tadi beberapa kali di tag aku juga kurang responsif karena tadi di departemen nggak boleh pegang HP, lagi kaderisasi juga. Sorry. Tapi makasih banyak yang udah nyempetin waktunya untuk ngerjain tugas ini. Thank you ya. Saya juga ingin menambahkan, mohon maaf juga, saya tadi juga eval kepanitiaan juga nggak boleh buka HP juga. Guys, aku juga terima kasih buat waktunya hari ini karena jujur mepet banget ya gitu. Dan baru bisa juga akhir-akhir ini gitu. Kemarin-kemarin masih sibuk banget. Ini berarti udah ya tinggal upload di YouTube ya. Siapa yang mau upload? Yang upload.